Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun pada pagi hari ini dengan semangat yang baru dan dalam sukacita karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudaraku kita di acara Renungan Pagi edisi 13 Juli 2024. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mendengar firman-Nya. Semoga menjadi pandu kita untuk berjalan di hari ini. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1-5 demikian. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Iman kecil yang berdampak. Apa yang seringkali terpikirkan oleh kita ketika melihat dan mengenal seseorang yang sedang sakit parah? Apakah kita ingin berbuat sesuatu untuk menolongnya? Lalu bagaimanakah kita menolongnya? Ternyata tidak hanya selalu doa, walaupun doa penting untuk kita lakukan. Dalam teks yang kita baca pada pagi ini, seorang gadis kecil dari Israel yang tidak disebutkan namanya mencatat pekerjaan besar yang dilakukan untuk menolong tuannya yang sedang sakit. Saudara sekalian, gadis kecil ini dicatat ceritanya sampai kini kurang lebih atau hampir 3.000 tahun yang lalu, saat ia berinisiatif untuk menolong tuannya dalam kesulitannya dan kesusahannya untuk memperoleh kesembuhan. Gadis budak kecil yang tinggal dan bekerja di rumah Naaman itu tidak memiliki latar belakang yang jelas sebagaimana yang digambarkan dalam teks yang kita baca pagi ini. Dia hanyalah merupakan salah satu hasil tawanan ketika orang Aram menyerang Israel. Alkitab juga tidak memberikan detail peristiwa kapan persisnya Aram menyerang Israel. Tetapi yang diceritakan dari hasil penyerangan itu, Israel terkalahkan dan mereka berhasil membawa orang tawanan termasuk gadis kecil ini. Tidak dijelaskan pula apakah orang tua gadis kecil ini juga diangkut sebagai budak atau kalah dalam perang dan akhirnya meninggal, ataukah mereka tinggal di negeri Israel dan yang dibawa diangkut hanyalah gadis kecil ini. Yang pasti gadis ini dikatakan menjadi pelayan pada istri Naaman. Walaupun gadis kecil ini tinggal bukan di kampung halamannya di Israel, melainkan di negeri asing yaitu Aram, gadis ini memiliki keterikatan dan keterkaitan yang sangat kuat dengan bangsanya sendiri. Ketika dia mengetahui Naaman yang sedang sakit, ingatannya hanyalah ada seorang nabi di Israel yang pasti bisa menyembuhkan Naaman. Rupanya gadis ini cukup dibekali dengan pengetahuan tentang Allah dan nabinya, sehingga walaupun dia berada di daerah di luar Israel, ingatannya hanya bersumber pada negerinya. Gadis kecil ini pun memiliki keberanian dan iman yang luar biasa. Dengan statusnya hanya seorang budak, gadis kecil, akan terjadi kemungkinan yang sangat besar bahwa Naaman menolak. Naaman tidak akan mempercayai ucapannya. Gadis ini pun tidak ragu dengan kemungkinan bahwa untuk kasus penyakit Naaman, kemungkinan Elisa, nabi yang dimaksudkan di negerinya di Israel, akan tidak dapat menyembuhkannya. Pasti pengobatan yang dilakukan Naaman ke Elisa di Israel bukanlah pengobatan pertama yang dilakukan. Mungkin dia telah mencoba berbagai pengobatan namun gagal. Dan gadis kecil ini dengan penuh iman
menyampaikan kepada tuannya bahwa pastilah dia akan menyembuhkan. Saudara sekalian, ucapan ini sangat beresiko. Bagaimana kalau sekiranya Naaman pergi ke Elisa dan ternyata ia tidak sembuh? Pastilah gadis ini akan menghadapi resiko besar. Bahwa ia dituduh pemberi kabar bohong. Ia dituduh menyampaikan berita yang tidak benar. Bahkan lebih parahnya, orang akan mengatakan orang Israel adalah Allah yang tidak berkuasa. Tapi semua ini dikesampingkan oleh gadis ini. Dengan penuh iman, ia mengatakan kepada tuannya bahwa Tuhan akan sembuh kalau pergi ke negeri Israel. Saudara perhatikan kalimat, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya Tuanku menghadapi nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saudara, kata tentulah di sini mengandung satu kepastian. Pastilah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Kesembuhan Naaman dari penyakitnya luar biasa. Pada akhirnya di akhir kisah ini diceritakan bahwa tuannya mengikuti apa yang diperintahkan oleh gadis ini. Saudara sekalian, gadis kecil ini justru memberikan jaminan kesembuhan bagi Naaman. Dia tidak sedang memberikan kemungkinan untuk sembuh, tetapi dikatakan pastilah atau tentulah ia akan disembuhkan. Iman besar gadis kecil ini cukup terbukti sehingga istri Naaman bercerita kepada Naaman, dan hasil yang mereka inginkan benar, Naaman disembuhkan. Naaman meminta izin pergi. Saudara bayangkan 150 km kurang lebih untuk berjalan meninggalkan Syria, negeri Aram, menuju ke Elisa yang ada di Israel. Saudara sekalian, ketika peristiwa bercerita dari mulut seorang gadis budak kecil ini, gadis ini sedang mempertanggungjawabkan, sedang berapologetika, meyakinkan orang terhadap imannya tentang suatu kebenaran, bukan sebuah alternatif kebenaran. Dan gadis kecil itu berhasil mempengaruhi istri Naaman yang akhirnya berhasil pula mempengaruhi Naaman. Iman yang besar dimiliki remaja ini, penekanan saudara sekalian bahwa ia mengenal Allah Israel. Ia tidak hanya beragama Yahudi, tetapi ia sungguh memiliki relasi yang kuat dengan Allah yang ia percayai. Ia mengenal Allah yang ia sembah adalah Allah yang mau menolong, Allah yang peduli kepada umat yang menderita. Ia yakin ketika datang kepada Allah melalui nabinya, pasti akan mendapatkan pertolongan. Saudara, pertanyaannya, dari manakah remaja ini tahu dan mengenal karakter Allah yang Maha Kasih itu? Tentulah iman yang bertumbuh sejak dari kecil. Pendidikan rohani yang ia dapatkan pada waktu ia masih bersama orang tua dan keluarga besarnya di Israel. Sudah pasti ia berasal dari keluarga yang mendidiknya dengan baik dalam bergaul dengan Allah. Ia berasal dari kedua orang tua atau keluarga besar yang sudah mengajarkannya sejak dari kecil bagaimana datang kepada Tuhan. Tidak heran ketika ia keluar dari rumahnya, bahkan keluar dari bangsanya, dan hidup di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Ia masih tetap berpegang teguh pada keyakinannya bahwa Allahnya adalah Allah yang murah hati dan Maha Penolong. Benarlah firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal pasal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya tidak akan menyimpang dari jalan itu. Hal ini mengajarkan kebenaran yang dalam kepada setiap orang tua, setiap keluarga gereja, bahwa pendidikan rohani yang baik, mengenalkan anak-anak kepada Allah sejak dari kecil, adalah modal besarnya ketika suatu saat menghadapi kesulitan. Yang ia akan ingat adalah lari pada Allah. Dan teladan orang tua dan keluarga adalah modal dasar anak-anak menghadapi masa sulit dalam dunia yang seringkali menjadi musuhnya. Tidak tertutup kemungkinan dalam masa sulitnya Tuhan berbicara dan memakainya menjadi alat kasih-Nya kepada dunia yang tidak mengenal Allah. Maka sekarang saudara-saudaraku, apa yang harus kita lakukan kepada generasi kita sekarang? Kenalkan mereka tentang Allah yang baik. Biarlah mereka memiliki pergaulan yang erat dengan Tuhan, agar merasakan bukti-bukti pemeliharaan Allah dalam hidup mereka yang meyakinkannya juga untuk menjadi bukti bagi orang lain. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak pada pagi ini kami mendengar firman-Mu, bahwa Tuhan dapat saja memakai kami untuk menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Sama seperti Tuhan menggunakan gadis kecil
yang meyakinkan orang yang belum percaya kepadamu bahwa Engkau Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih. Lewat tindakannya, lewat tutur dari mulutnya, bahwa Allah tentulah maha pengasih yang akan menolong setiap orang yang datang kepadamu. Biarkanlah kami semua memperoleh iman yang sebesar ini ya Tuhan. Kami lari kepada Tuhan ketika kami menghadapi situasi sulit apapun. Hamba-Mu berdoa kepada setiap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Biarkanlah mereka percaya kepadamu bahwa Engkau sanggup menolong apapun yang mereka hadapi. Tuhan, kami doakan mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan dengan kasih-Mu. Mereka yang sedang berduka, Tuhan hiburkan dengan pertolongan-Mu. Mereka yang sedang bergumul dengan persoalan ekonomi, pekerjaan, masa depan, pendidikan. Tuhan tolonglah umat-umat-Mu ini supaya mereka semua bergantung kepadamu dalam segala peristiwa hidup mereka. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Tuntunlah kami dalam kasih setia-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.